Lapor apel gabungan kesiapan penanggulangan bencana alam Kabupaten Maluku Tengah. Siap. Lanjutkan. Pejabat Bupati Maluku Tengah selaku Inspektur Apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Apel. Kepada Inspektur Apel. Hormat! Lapor apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Maluku Tengah. Siap. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Lanjutkan. Ini dari gabungan dari Reskrim Intel sama narkoba satuan. Ini dari Satpol PP sama dari pemadam sama segala macam mungkin transportasinya biasa. Amanat Inspektur Apel. Yang hadir, saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Pak Kapolres Maluku Tengah, Pak Dandim Masohi ataupun yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ataupun yang mewakili, yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri Kota Masohi, yang saya hormati Badan POM 16/2 Masohi, yang saya hormati yang mewakili Badan Brigif Pak Kasiops Brigif 27 Nusaina, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD, dan seluruh pimpinan atau pejabat di lingkup TNI Polri, para pimpinan instansi vertikal, ada pimpinan dari PLN, seluruh peserta apel gabungan dari unsur TNI Polri, dan ASN pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dan juga para rekan-rekan media. Saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres Maluku Tengah dan seluruh jajarannya. Terutama Pak Kapolres. Ini merupakan suatu inovasi yang sangat luar biasa. Tadi saya tanya kepada beliau, ini merupakan suatu apel gabungan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Maluku Tengah. Saya kebetulan juga sebagai pejabat bupati, sebelum jadi kepala dinas, saya sebagai kepala balai wilayah Sungai Maluku. Ini di beliau yang sangat brilian. Beliau katakan bahwa biasanya terjadi titik-titik banjir di beberapa lokasi, kemudian bencana tanah longsor, kemudian juga bencana kebakaran-kebakaran dan juga angin puting beliung. Ini sangat luar biasa. Kalau kita sudah seperti ini, kita akan siap siaga.
Dan ini juga merupakan satu ide yang sangat baik. Nantinya akan kita kembangkan. Saya sudah sampaikan kepada beliau, kepada Pak Kapolres, Pak Kapolres Kabupaten Maluku Tengah, bahwa mudah-mudahan ini sering kita laksanakan, kita bergilir. Dan sebagai inspektur upacara, mungkin nanti pada hari ini saya, mungkin besok kita laksanakan di kantor Bupati, mungkin beliau sebagai inspektur upacara. Dan juga kita pindah, mungkin kepada di Korem, kemudian di Brigif, dan mungkin di Pengadilan Agama, Jari dan sebagainya. Ini saya ucapkan terima kasih. Selaku umat beragama, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Kuasa. Di pagi yang indah ini dan berbahagia, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebagai pejabat bupati bersama seluruh ASN, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan pelosok desa negeri yang tersebar di kabupaten ini, saya menyambut gembira dengan dilaksanakannya apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Maluku Tengah oleh Bapak Kapolres Maluku Tengah. Sebab apel ini merupakan sarana tepat dan strategis untuk kita memantapkan konsolidasi dan komitmen bersama selaku aparatur negara dalam mewujudkan tugas dan pengabdian kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap masyarakat di Pamahanusa. Ini kalau tidak banjir, ini kalau aman semua kita laksanakan, maka kemiskinan maupun stunting, saya jual ini sangat luar biasa dari Pak Kapolres. Katanya setiap ada program-program yang menurunkan stunting, ini barangkali dari kita semua, kita harus contoh lagi. Bukan saja dari Kapolres, barangkali dari Brigif, ataupun mungkin dari kejaksaan, ataupun dari pengadilan, ataupun kita dari semua masing-masing instansi, ya kita laksanakan program-program seperti ini sehingga mengurangi angka stunting ini karena merupakan program besar kita dari Presiden Republik Indonesia. Saudara yang saya banggakan, program Quick Wins Presisi Polri adalah cara institusi Polri melakukan berbagai atas kinerjanya. Menurutnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri merupakan alasan utama terhadap hadirnya program ini. Karena itu Polri berupaya melakukan berbagai langkah dan inovasi melakukan kerja keras, tepat dan terukur. Mudah-mudahan di akhir Desember 2022 dan di awal tahun 2023 ini, sejumlah lembaga survei nasional telah merilis hasil survei mereka atas kinerja Polri. Survei terbaru dari Carta Politika menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri kini berada di angka 67,4%. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini menyentuh angka 62,4%. Indonesia Political Survey, Indopol Survey, merilis tingkat kepercayaan publik terhadap Polri 69,35%. Sedangkan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Lemkapi, menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 71,4%. Angka presentasi dari hasil survei tersebut telah mencapai proyeksi institusi Polri yang hanya sebesar 65%. Secara kolektif, Polres Maluku Tengah turut memberikan kontribusi positif atas capaian kinerja Polri. Tentunya berbagai keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari kerjasama dan sinergitas selama ini terjalin antara Polri, TNI, dan Pemda, termasuk kita Forkopimda dan berbagai kelembagaan lainnya. Secara khusus, peran dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, terutama dari sisi kesadaran dan kepatuhan hukum, serta ketertiban masyarakat. Di sisi lain, Polri semakin humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk sangat sigap
dan siap untuk merespon berbagai kejadian kamtibmas dan bencana alam maupun hal-hal yang terkait dengan konflik kita kemarin. Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres dan juga para TNI. Kemarin saat kejadian kita di Seram Utara itu sangat luar biasa. Kita dalam waktu cepat kita mampu untuk menghilangkan konflik yang terjadi saat itu. Ini perlu kita contoh untuk kita laksanakan apabila ada kejadian-kejadian yang terjadi lagi. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Apel gabungan ini bertujuan untuk memberikan penegasan kepada kita selaku Polri, TNI, dan Pemda, dan seluruh jajaran untuk semakin siap mengantisipasi potensi bencana alam yang akan terjadi di tahun ini. Langkah ini tepat, meskipun kita harus berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa menjauhkan berbagai masalah dari bencana yang hanya akan membawa penderitaan bagi kita semua. Namun, kita diberikan hikmah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kasih, sehingga kita tentu harus waspada dan semakin siap melakukan berbagai langkah penanggulangan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Berkenaan dengan ini, saya berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus dilakukan secara intensif. Kita perkuat sinergitas dan institusi. Kita harus bergerak cepat, sedapat mungkin mengimplementasikan program mitigasi bencana secara rutin dan berkelanjutan sebagai langkah preventif. Ini sangat penting sehingga jika terjadi bencana alam, kita mampu mengeliminir berbagai bentuk kerugian, baik korban jiwa dan juga korban material lainnya. Kita punya resource yang berupa SDM yang kompeten, peralatan yang bagus. Tadi kita sudah lihat, kita jalan-jalan tadi untuk kita cek peralatan yang bagus, bahkan dana profesional di masing-masing institusi. Semua potensi ini harus kita gerakkan secara bersama-sama. Kita harus berbiasakan untuk tidak lagi kerja sektoral, tetapi multi sektoral. Saya optimis dengan metode kerja seperti ini, maka kita dapat mewujudkan harapan dan cita-cita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara yang saya hormati, kita punya forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, namun ruang itu sangat terbatas dan terlalu formal. Kita butuh berjumpa secara langsung seluruh jajaran kita, selain memberikan arahan, tetapi juga bisa berdialog. Sebagai prajurit kita, staf kita pasti memiliki keunggulan-unggulan personal yang dapat membantu tugas dan pekerjaan kita. Sehingga apel gabungan seperti ini menjadi media yang efektif dan efisien agar terjalin silaturahmi yang harmonis dan produktif. Saya berharap ke depan apel gabungan dapat dilakukan secara bergilir dan berkelanjutan. Jika di awal tahun kita mulai dari institusi Polri, ke depan akan dilanjutkan ke TNI, kemudian begitu juga yang sebagaimana telah saya katakan tadi. Saya ingin kembali menegaskan moto kerja kami yang hampir sama dengan moto TNI Polri. Kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional. Agar moto ini menjadi spirit dan memberikan dorongan yang kuat bagi kita semua dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Selamat bertugas untuk kita semua. Lakukan tugas dan pengabdian ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, serta minta petunjuk dan ridha daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan berikan beberapa pantun. Kalau hendak membeli sepatu, jangan dicari di toko. Bangunan kalau kita selalu bersatu, kerja yang berat pasti jadi ringan. Yang kedua, kembang sepatu merah memikat ramai orang. Datanglah melihat, karena bersatu kitalah kuat. Bila bercerai, kita akan patah semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Apel gabungan
telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan, kerjakan. Silakan. Inspektur apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.